Menulis di buku dengan pena, lalu dilapisi pensil berwarna. Jadilah pribadi yang sederhana, tapi bersikap bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, seorang ibu rumah tangga dengan anak kembar yang hidup di desa dan di rumah kayu sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan pastinya selalu bahagia. Kali ini aku mau share aktivitas dan kegiatanku di hari ini lagi ya. Buat kalian yang penasaran hari ini aku mau ngapain aja, kalian simak dan tonton terus videonya sampai selesai dan jangan kalian skip. Nah, aku itu mau masak-masak nih teman-teman. Ya seperti biasalah ya, aktivitas aku itu nggak jauh yang dari namanya beberes, masak-masak, bersih-bersih. Pokoknya kayak gitulah ya teman-teman. Karena memang tujuan dari vlog yang aku buat itu adalah aktivitas ibu rumah tangga atau daily vlog ibu rumah tangga. Jadi kalian itu jangan heran-heran kalau misalnya aktivitas dan kegiatanku itu kayak selalu sama, kayak berulang kayak gitu ya. Pokoknya di sini aku tuh ingin ingatkan lagi ke kalian, jangan pernah kalian pandang aktivitasku yang membosankan, tapi cobalah kalian pandang semangat yang coba aku tularkan. Nah, di situ tadi aku udah blender cabai ya teman-teman. Aku itu lagi malas buat ngulek. Aku tuh sebenarnya di sini tuh lagi pengen cepet-cepet aja buat masak ya teman-teman, buat masak, buat beberes. Karena nggak tahu kenapa ini tuh kepalaku agak rada nyut-nyutan nih teman-teman. Jadi aku tuh kayak pengen segera kerjaan aku tuntas beres gitu ya, biar aku tuh bisa istirahat. Ya walaupun kepala itu nyut-nyutan, yang namanya masak-memasak itu nggak bisa di skip ya, jadi harus tetap dikerjakan. Nah ini tuh teman-teman, kepalaku sakit, si adek itu tuh badannya tuh lagi panas teman-teman di sore hari ini. Dan ini tuh dia lagi nangis-nangis tadi tuh karena ayahnya itu mau pergi. Jadi pas aku masak tadi, pak suami itu tuh udah pulang kerja teman-teman. Aku sengaja banget tunggu pak suami pulang kerja, karena memang anak-anak kan si adek ini lagi demam, jadi dia itu agak rewel. Jadi biar ada yang jagain anak-anak, aku tunggu pak suami dulu pulang baru aku masak. Dan ternyata pak suami itu ada urusan dadakan keluar sebentar gitu ya, nggak jauh sih memang, cuman nggak bisa bawa anak-anak gitu teman-teman. Jadinya pak suami pergi sendiri dan akhirnya adek itu guling-guling nangis karena pengen ngikut sama ayahnya. Alhasil aku ajak aja dia ke dapur supaya nangisnya itu nggak keterusan. Pas ayahnya udah pulang aku kasih lagi ke ayahnya. Lalu di sini tuh aku lanjut buat masak ya. Karena aku tuh nggak terbiasa teman-teman buat masak itu sambil gendong-gendong. Karena gini ya, kalau misalnya aku gendong satu itu rasanya nggak mungkin gitu kan. Kalau misalnya pas anak-anak itu lagi demam, biasanya aku langsung stop aja kerjaan aku nggak langsung gendong mereka sekali dua, gimana gitu ya kan, pasti ribet. Kalau misalnya aku gendong satu, kasihan yang satunya gitu ya teman-teman. Makanya kalau misalnya udah yang kayak rewel gitu ya udah mending aku stop kerjaan aku, terus aku ajakin mereka itu main di depan. Nggak tahu kenapa tadi itu tiba-tiba badan adek itu panas ya teman-teman, kepalanya itu juga panas. Untung aja aku itu selalu nyetok paracetamol. Jadinya aku itu kasih si adek itu tadi paracetamol gitu ya teman-teman. Ya alhamdulillah sih ya teman-teman, udah agak mau maghrib gitu, kayak badannya itu udah lumayan enak kan gitu ya. Jadinya jadi agak enjoy gitu akunya teman-teman buat bekerja gitu kalau misalnya udah agak mendingan. Karena kalau udah agak mendingan dia itu tuh ya nggak terlalu rewel gitu. Tapi kalau misalnya masih panas tinggi, otomatis dia itu rewel, mengkek dan manja gitu ya teman-teman. Namanya juga kan anak-anak. Biasanya kalau anak-anak itu udah demam biasanya bergantian gitu sih teman-teman, jarang banget yang nggak bergantian gitu ya. Ya semogalah ini tuh yang nggak yang terlalu gimana-gimana demamnya ya teman-teman. Mungkin efek pengaruh dari cuaca yang menyebabkan anak-anak itu sering demam. Karena di tempatku itu cuacanya itu benar-benar panas, terus kadang itu mendadak tiba-tiba hujan gitu. Makanya mungkin itu juga yang bikin anak-anak itu lagi terkena demam gitu. Oke deh, balik lagi ke videonya teman-teman. Jadi tadi itu aku udah goreng jengkol, lalu jengkolnya itu aku geprek. Dan aku juga tadi udah goreng untuk ikan kaleng atau ikan sarden ya. Aku belinya ikan sarden yang kecil aja, yang harga 9 apa 10 ribu gitu ya teman-teman. Ikannya tuh sih kecil-kecil, ada 4 potong gitu. Tapi ini cukup lah buat aku sama pak suami. Aku sengaja banget tambahin jengkol supaya agak kelihatan banyak gitu ya. Berhubung aku itu tuh lagi cinta-cintanya sama jengkol yang digeprek, karena jengkol itu kan agak rada muda, jadi dia tuh bener-bener enak banget kalau digeprek. Jadi tadi jengkolnya tuh aku geprek gitu.
Dan di sini sambelnya udah aku tumis-tumis, jangan lupa buat ditambahin garam sama ditambahin micin. Kalau biasanya ikan sarden itu kalian suka tambahin jahe nggak sih teman-teman buat penghilang amis? Kalau aku sih terkadang itu juga sering tambahin jahe, cuman terkadang juga enggak gitu. Tapi kalau misalnya kayak bumbunya itu kita masak dengan bagus, atau misalnya ikan sarden itu kita goreng, insya Allah dia nggak akan bau amis ya teman-teman. Kalau menurut aku sih ya, cuman ya balik lagi ke selera masing-masing. Jangan salfok dengan tripod yang ada di atas meja itu ya. Itu tuh tripodnya aku pakai ya teman-teman. Jadi tripod aku itu yang untuk ngevlog itu tuh ada dua ya. Yang satu yang aku pakai ini, terus yang satu di atas meja sana. Kalau tripod yang ada HP-nya itu memang khusus untuk nonton video dan juga untuk dubbing ya teman-teman. Nah ini untuk sambelnya itu udah mateng teman-teman, lalu aku masukin untuk sisa saus yang dari ikan sarden tadi. Jadi sini aku cemplungin untuk ikan sarden dan juga untuk si jengkolnya tadi udah aku cemplungin duluan ya. Kalian pada masak apa nih teman-teman hari ini? Boleh dong untuk kalian tulis-tulis di kolom komentar. Kalau aku udah kayak gini aja, nanti kalau anak-anak itu aku bikinin ikan goreng aja ya, ikan marinasi gitu ya teman-teman. Karena kalau ikan udah dimarinasi gitu biasanya anak-anak itu makannya itu lahap banget. Nah itu tadi aku tuh sebenarnya agak rada lupa buat menggoreng ikan gitu ya. Jadinya pas lauk aku dan Pak suami itu udah mau matang, aku itu ingat ya Allah ternyata belum goreng ikan gitu. Padahal ikan itu udah aku marinasi dari tadi teman-teman. Nah ini ikannya itu aku marinasinya itu lumayan banyak. Jadi nanti itu pas anak-anak mau makan tinggal digoreng dadakan aja. Jadi lebih simple gitu ya. Alhamdulillah untuk sambal aku dan Pak suami, sambal ikan sardennya ini tuh udah matang. Lanjut aku salin aja. Oh ya teman-teman, bantu aku dong teman-teman untuk kasih saran di dubbing itu pengen cerita apa, pengen bahas apa. Karena jujur banget ya, aku tuh kadang rada pusing, rada bingung, pokoknya bingung deh gitu ya, pengen bahas apa gitu di dubbing ya teman-teman. Aku takut kalian tuh kayak bosan kalau aku itu hanya menceritakan aktivitas dan kegiatan aku yang ada di video gitu. Tapi aku juga bingung pengen cerita apa dan pengen bahas apa gitu. Jadi kalau misalnya kalian tuh ada saran, mungkin boleh ya kalian tulis di kolom komentar kalian tuh pengen aku ceritain apa. Nah balik ke videonya lagi, ini tuh untuk ikannya udah lumayan matang sebelah, jadi jangan lupa buat dibalik supaya ikannya itu nggak gosong ya. Tapi di sini tuh aku nggak yang goreng sampai terlalu kering, karena kan ini tuh buat anak-anak ya teman-teman. Kalau misalnya terlalu kering nanti dagingnya itu malah nggak enak gitu ya. Inilah menu kami hari ini, ada goreng ikan untuk si Twin, lalu ada sambal ikan sarden dan jengkol cabai hijau. Ini tuh menu buat aku sama Pak suami. Alhamdulillah. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Masak-masak udah kelar, ayo kita bertanggung jawab lagi untuk beberesan di dapur. Pokoknya aku itu nggak bosan-bosan untuk ingatkan ke kalian semua, kalau habis masak jangan lupa untuk diberesin dapur ya teman-teman. Walaupun wadah itu capek ya, setidaknya dielap-elap gitu ya teman-teman untuk dapur. Karena biasanya kalau misalnya dapur kita itu tuh kita tinggalkan dalam keadaan kotor, biasanya lalat akan banyak. Terus juga mood kita itu pas lagi ngelihat dapur itu biasanya langsung nggak bagus gitu ya, karena ngelihat dapur berantakan. Jadi usahain habis masak itu pokoknya kalian bener-bener harus tempatin buat ngelepin si dapur. Pokoknya buat bersih-bersih lah untuk area meja kompor dan persekitarannya. Kelar masak, di sini aku itu lanjut buat nyuci piring ya teman-teman, dan aku juga mau sapa-sapa nih untuk para teman-teman semuanya. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik video aku. Dan untuk kalian yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh kalian bantu aku ya untuk kembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe dan kalian nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap aku update video terbaru. Dan untuk kalian yang merasa videoku ini bermanfaat bagi orang banyak, boleh juga untuk kalian share seluruh videoku ke seluruh sosial media yang kalian punya maupun ke tab komunitasnya kalian. Semoga Allah membalas kebaikan kalian ya. Untuk kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir dan no skip iklan, terima kasih banyak, karena dengan kalian menonton videoku sampai akhir itu juga menjadi salah satu penolong banget buat aku ya. Karena memang untuk gajian YouTube itu biasanya dinilai dari iklan-iklan yang tidak dilewati ya teman-teman. Jadi mohon bantuannya agar iklan-iklan yang pendek-pendek jangan di skip.
Tapi kalau misalnya iklannya itu memang panjang gitu ya, nggak apa-apa lah kalian skip ya teman-teman, karena kalau misalnya panjang kita juga bosan ya nontonin iklan. Oke deh, balik lagi ya teman-teman ke videonya lagi. Di sini tuh cucian piringku itu lumayan rada banyak karena memang untuk kemarin sore aku itu nggak nyuci piring, rada-rada mager gitu ya teman-teman. Dan juga tadi pagi sebenarnya aku pengen nyuci piring, cuman udah direwelin duluan sama anak-anak gitu, jadinya aku itu mager gitu loh teman-teman. Jadinya pas anak-anak tidur siang gitu ya, aku itu juga baring-baring di samping mereka, malah kebablasan tidur. Makanya ya udahlah, di sini aku itu nyuci piringnya itu sore aja pas aku habis sudah kelar masak kayak gini. Buat kalian yang baru bergabung di video aku, jangan heran kalau misalnya ngeliat cucian piringku ini banyak ya teman-teman, karena aku itu kan nggak punya wastafel, jadi nyucinya itu masih kayak gini. Jadi kalau misalnya cucian piringnya itu sedikit, agak rada mager ya teman-teman buat nyucinya. Jadi terkadang itu tunggu dulu untuk piringnya ini agak rada banyak kan, baru aku cuci. Aku nggak videokan secara keseluruhan untuk mencuci piring ya teman-teman. Aku sengaja banget buat skip supaya kalian tuh nggak yang terlalu bosan banget ngeliat aku kelamaan nyuci piring. Jadinya ya udah, di sini tuh aku sengaja banget buat kayak potong-potong gitu untuk videonya pas aku lagi nyuci piring ini. Alhamdulillah udah kelar buat aku itu mencuci piring. Lanjut aja, di sini tuh aku mau bersihin atau siram-siram untuk lantainya. Karena memang untuk lantaiku ini tuh harus sering-sering banget disiram ya, karena kalau nggak pasti bakalan licin gitu. Udah kelar nyuci piring, aku lanjut nyapu karena memang tadi aku belum nyapu ya teman-teman. Ya udah, baru sekarang aku itu nyapu. Di sini tuh memang kalau untuk nyapu-nyapu itu wajib ya teman-teman, dalam satu hari itu untuk nyapu-nyapu aja itu bisa bolak-balik lah, pokoknya bisa nggak kehitung ya berapa kalinya. Karena memang kan kayak rumah aku ini rentan banget ya teman-teman yang namanya berpasir kayak gitu ya. Karena rumahku ini kan halamanku itu berpasir gitu. Jadi kalau misalnya kita itu sering bolak-balik gitu keluar rumah, otomatis pasirnya itu suka hinggap di kaki dan dibawa ke rumah, alhasil rumah itu jadi banyak pasirnya. Udah kelar untuk beberesan di dapur, lanjut di sini tuh aku mau ngangkatin pakaian nih teman-teman yang udah aku cuci. Jadi di sini tuh pakaiannya itu yang nggak terlalu banyak banget, itu di sana juga ada selimut anak-anak. Cuman selimut anak-anak nanti aja aku angkatnya itu agak bentar-bentaran lagi gitu ya, karena itu tadi tuh basah teman-teman, kena air minum ditumpahin gitu sama anak-anak, jadi kena di selimutnya gitu ya. Jadinya udah aku sengaja jemur aja dulu di situ supaya nanti malam pas mau dipakai jadi enak. Nah lanjut nih teman-teman, ini tuh udah lumayan sore banget ya. Ini tuh aku nggak ingat sini tuh jam berapa. Jadi di sini tuh aku mau mandiin anak-anak, dan sebelum mandiin anak-anak seperti biasa aku itu kayak kebiasaan banget ya teman-teman, sebelum mandiin anak-anak aku tuh beberesan dulu. Pokoknya bersih-bersih mainan dulu kayak gitu ya, nyapu-nyapu dulu. Jadi nanti pas anak-anak itu habis mandi, kayak mainan itu udah nggak ada yang berserakan, rumah juga udah bersih. Kalau misalnya mereka mau main lagi, boleh-boleh aja kayak gitu ya. Jadi mereka tuh jadi lebih bersih untuk tempat mainannya gitu teman-teman. Jadi pokoknya ini tuh udah jadi kebiasaan aku banget. Kalau pas mau mandiin anak-anak biasanya aku beresin rumah dulu, bersihin rumah dulu. Ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman untuk kalian yang udah ngikutin video aku sampai di detik ini. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari setiap video yang aku share. Semoga bisa menginspirasi dan memotivasi kalian semuanya. Oh ya teman-temanku semuanya, untuk kalian yang saat ini lagi berjuang mengejar 1K dan 4K untuk pengajuan monetisasi, aku doakan semoga lancar dan semoga sebelum 1 tahun kalian itu udah bisa monetisasi ya. Ya pokoknya intinya itu semangat dan selalu konsisten, usahakan untuk selalu upload. Alhamdulillah ini rumahku udah bersih ya teman-teman. Pokoknya untuk ruangan depan, dapur itu semuanya udah bersih. Rasanya kalau udah ngeliat rumah bersih kayak gini tuh rasanya tuh agak jadi tenang gitu ya. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu untuk video aku kali ini ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya, yang akan tayang dalam satu hari itu 2 kali setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.